Bab 1196 Penolakan publik. Tidak peduli seberapa besar pesta itu, akhirnya akan berakhir. Sedangkan untuk Immortal Needle era kuno yang melepaskan petir emas, juga seperti ini. Pada saat ini, tanpa menyebutkan apakah masih ada orang yang berlama-lama di sekitar kolam abadi era kuno, Chu Feng sendiri sudah kembali ke kediamannya sendiri. Sebenarnya, bukan hanya Chu Feng yang telah kembali ke kediamannya, banyak orang juga mengikutinya. Mayoritas dari mereka adalah orang-orang yang ingin bergabung dengan divisi Asura, murid yang ingin mengikuti Chu Feng. Tentu saja, ada juga sebagian kecil dari mereka yang murni memandang Chu Feng sebagai idola, objek pemujaan, dan ingin tahu di mana dia tinggal. Menariknya, mayoritas orang yang memuja Chu Feng sebagai idola adalah murid baru seperti Chu Feng. Apalagi mayoritas dari mereka adalah wanita. Ini juga masuk akal. Meskipun seorang wanita yang manis, adil, luas anggun dan berbudi luhur adalah seseorang yang diinginkan oleh banyak bangsawan. Seorang pria pemberani dan bela diri juga seseorang yang disukai banyak wanita cantik. Tiba-tiba, sekelompok orang muncul. Kelompok orang ini tidak menunggu di luar gerbang setelah mereka muncul. Sebagai gantinya, mereka langsung memaksa masuk melalui gerbang dan memasuki wilayah Chu Feng. Surga, ini, melihat orang-orang ini, ekspresi banyak murid sangat berubah. Mereka tertegun karena kelompok orang itu tidak terdiri dari murid, tetapi mereka adalah sekelompok tua-tua. Ada lebih dari 1000 tetua. Mereka tampil sangat anggun dan juga sangat mengesankan. Khususnya pisau hukuman di pinggang mereka memunculkan intimidasi pada pandangan pertama. Ternyata kelompok tetua ini berasal dari Departemen Hukuman. Bukankah itu tetua manajemen Departemen Hukuman, Tetua Hei Hong? Bahkan seseorang sebesar dia telah datang? Surga, sekelompok karakter besar telah datang ke tempat ini, apa yang mungkin mereka rencanakan untuk lakukan? Tiba-tiba, seorang murid tua mengenali tetua yang memimpin kelompok tetua ini. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia segera menyebabkan banyak murid menjadi terkejut. Tetua manajemen jarang terlihat. Adapun para tetua manajemen Departemen Hukuman, mereka sangat kuat sehingga orang akan menjadi takut hanya dengan memikirkan mereka. Namun, saat ini, salah satu tetua manajemen yang kuat dari Departemen Hukuman secara pribadi memimpin banyak tetua untuk datang ke kediaman Chu Feng. Ini benar-benar pemandangan yang luar biasa. Melihat penampilan orang banyak yang terkejut dan takut, Hei Hong tersenyum ringan. Dia tidak secara langsung menyerbu ke istana Chu Feng. Sebaliknya, setelah dia melewati gerbang pintu masuk dan memasuki wilayah Chu Feng, dia memimpin orang-orangnya dan turun. Kemudian, dengan suara nyaring, dia bertanya, apakah murid Chu Feng hadir? Murid Chu Feng memberi hormat kepada para tetua. Chu Feng sudah merasakan kedatangan orang-orang Departemen Hukuman. Awalnya, dia bertanya-tanya mengapa mereka datang ke tempatnya. Namun, karena dia sebenarnya dipanggil oleh seorang tetua, itu tidak cocok baginya untuk tidak menunjukkan wajahnya. Dengan demikian, dia dengan tenang berjalan keluar dari istananya dan muncul di depan garis pandang semua orang untuk menyambut mereka di depan umum dengan hormat yang sopan. Hei Hong menaksir Chu Feng dan kemudian bertanya, kamu adalah Chu Feng? Murid ini justru Chu Feng, jawab Chu Feng. Bakat yang luar biasa. Namun, tindakan kamu terlalu impulsif, kamu benar-benar perlu dididik dengan benar. Hei Hong tampaknya berbicara pada dirinya sendiri dan meremehkan Chu Feng secara tidak langsung. Kemudian, dia berkata, namun, bakat masih merupakan bakat dan harus tetap dipupuk. Aku seorang tetua manajemen Departemen Hukuman, Hei Hong. Aku dengan tulus berharap kamu, Chu Feng, untuk bergabung dengan Departemen Hukuman. Chu Feng, apakah kamu bersedia atau tidak? Apa? Mereka benar-benar datang untuk mengundang Chu Feng untuk bergabung dengan Departemen Hukuman? Surga, tempat seperti apa Departemen Hukuman? Ini adalah organisasi kekuatan cabang terkuat di Gunung Qianwood kami. Chu Feng sebenarnya bisa mendapatkan undangan dari Departemen Hukuman. Selain itu, ini adalah undangan dari sesepuh manajemen. Ini benar-benar luar biasa. Suatu kali Hei Hong mengatakan kata-kata itu, para murid yang hadir semua dipenuhi dengan kecemburuan dan kecemburuan. Jika bergabung dengan organisasi kekuatan cabang Gunung Qianwood sendiri sudah merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Maka bergabung dengan Departemen Hukuman akan menjadi prestasi yang lebih sulit, bahkan lebih menakjubkan. Meskipun saat ini ada murid di Departemen Hukuman, mereka semua adalah karakter agung, karakter tingkat iblis yang ketenarannya telah menyebar ke seluruh Qianwood Domain. Adapun Chu Feng, dia baru saja bergabung dengan Gunung Qianwood. Namun, dia sudah mendapatkan kesempatan ini. Bagaimana mungkin orang banyak tidak merasa iri? Tetua, terima kasih atas niat baik kamu. Namun, Chu Feng tidak berencana untuk bergabung dengan Departemen Hukuman. Namun,
Yang mengejutkan semua orang, dihadapkan dengan peluang yang sangat besar, Chu Feng benar-benar menolaknya. Selanjutnya, dia melakukannya dengan ekspresi yang sangat tenang, seolah-olah undangan dari Departemen Hukuman adalah sesuatu yang harus terjadi, masalah sepele yang tidak layak disebutkan. Pada saat ini, belum lagi murid-murid itu tertegun dan ketakutan oleh tanggapan Chu Feng, bahkan ekspresi para tetua Departemen Hukuman berubah ketika jejak kemarahan muncul dari mata mereka. Menolak undangan mereka untuk bergabung dengan Departemen Hukuman bisa dikatakan semacam penghinaan bagi mereka, sesuatu yang tidak bisa mereka toleransi. Itu karena tidak pernah ada orang di sepanjang sejarah Departemen Hukuman mereka yang pernah menolak mereka. Chu Feng, seperti kata pepatah, setiap orang memiliki ambisi mereka sendiri. Karena kamu tidak ingin bergabung dengan Departemen Hukuman kami, aku awalnya tidak berencana untuk mendesak kamu menentang pilihan kamu. Namun, bergabung dengan Departemen Hukuman kami tidak hanya akan memperkuat kebijaksanaan kamu. Itu juga akan membantu kamu meningkatkan kultivasi kamu. Sementara manfaat untuk kultivasi kamu dapat diabaikan untuk saat ini, manfaat untuk kebijaksanaan kamu akan sangat penting. Kamu saat ini sangat tidak dewasa, dan cenderung bertindak berdasarkan dorongan hati. Jika kamu tidak benar-benar marah pada diri sendiri, aku khawatir itu akan mempengaruhi prospek masa depan kamu. Bahkan menuruni jalan kejahatan dan kegilaan bukanlah hal yang mustahil. Jadi, untuk kebaikanmu sendiri, aku harap kamu akan mempertimbangkan kembali, kata Hei Hong. Chu Feng memahami niat tetua dengan sangat baik. Adapun jawaban Chu Feng, itu bukan hanya permainan anak-anak juga. Alih-alih itu adalah kesimpulan yang aku dapatkan setelah pertimbangan yang cermat, Chu Feng menolak sekali lagi. Sikapnya sangat jelas. Pada saat ini, seorang tetua tidak dapat menonton lagi dan benar-benar berbicara menentang Chu Feng. Chu Feng, jangan terus bertindak tidak mampu membedakan yang baik dari yang buruk. Sejak dibentuknya Departemen Hukuman kami, tidak pernah ada satu orang pun yang menolak undangan Departemen Hukuman kami. Ancaman dalam suaranya sangat jelas. Hei Hong tidak menghentikan teguran tetua itu tentang Chu Feng. Seolah-olah semua ini sudah direncanakan sebelumnya. Dengan demikian, Hei Hong tetap sangat tenang. Menggunakan wajah poker, Hei Hong sedang memeriksa wajah Chu Feng untuk melihat reaksi seperti apa yang akan dia miliki sekarang. Namun, yang mengejutkannya, reaksi Chu Feng benar-benar berbeda dari yang dia perkirakan. Dihadapi dengan ancaman dari tetua itu, Chu Feng tidak hanya tidak menjadi takut, dia malah tersenyum ringan. Selain itu, dia tidak hanya tersenyum, dia juga berbicara kembali dengan sesepuh itu. Belum pernah terjadi sebelumnya, katamu? Kalau begitu, izinkan aku untuk menjadi yang pertama, kata Chu Feng dengan senyum menghina. Nada bicaranya tidak budak atau sombong. Sebaliknya, itu memiliki sedikit kesengajaan dalam menentang para tetua. Kamu, mendengar kata-kata itu, belum lagi tetua yang telah mengancam Chu Feng, praktis semua tetua Departemen Hukuman sangat marah. Pada saat ini, hanya Hei Hong yang tidak marah. Sebaliknya, dia sangat tenang, anehnya tenang. Setiap orang memiliki ambisi sendiri. Tidak ada artinya mencoba memaksa seseorang. Namun, Chu Feng, di masa depan, jika kamu memasuki jalan kejahatan dan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu miliki, jangan salahkan Departemen Hukuman kami karena tidak memberi kamu kesempatan untuk pergi menuju kebaikan. Pada saat itu, Departemen Hukuman kami pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan atau maaf kepada kamu, kata Hei Hong. Aku, Chu Feng, tidak pernah sekalipun menyesali keputusan aku. Aku tahu betul jalan apa yang akan aku jalani. Tetua, tidak perlu bagi kamu untuk menyusahkan diri sendiri tentang masalah ini, jawab Chu Feng. Baiklah, kamu memiliki ambisi. Dalam hal ini, mari kita tunggu dan lihat siapa yang benar. Departemen Hukuman kami akan memastikan untuk memperhatikan kamu dengan penuh perhatian. Nada bicara Hei Hong masih sangat tenang dan tidak terganggu, namun, kalimat terakhirnya mengandung sedikit amarah. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Hei Hong melonjak ke langit. Adapun para tetua lainnya dari Departemen Hukuman, mereka mengikuti di belakangnya dan pergi juga. Pada saat ini, kerumunan di sekitarnya mulai mengucapkan teriakan kejutan tanpa henti. Chu Feng tidak hanya menolak undangan Departemen Hukuman, ia juga secara terbuka menentang seorang tetua manajemen. Ini benar-benar sangat berani. Chu Feng mengabaikan reaksi kerumunan. Dia berbalik dan mulai memasuki istananya sekali lagi. Saudara junior Chu Feng, mengapa kamu menolak undangan Departemen Hukuman? Ketika Chu Feng kembali ke istana, semua anggota asli divisi Asura hadir. Sementara mereka tidak keluar, mereka semua berhasil melihat apa yang terjadi. Dengan demikian, seperti yang lain, mereka sangat terkejut dan takut dengan tindakan Chu Feng. Sementara mereka mengatakan itu undangan,
tidak ada ketulusan sama sekali. Jika dia menerimanya, bukankah dia akan mencari malu dan meminta masalah di masa depan? Tepat ketika orang banyak bertanya kepada Chu Feng mengapa dia menolaknya, Bai Ruochen benar-benar berbicara dengan cara yang tidak antusias. Selain Chu Feng, hanya Bai Ruochen yang berhasil melihat melalui undangan Departemen Hukuman. Bab 1197 menerima hadiah. Masih adik junior Ruochen yang paling mengenal aku. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Ruochen, Chu Feng tersenyum. Bagi orang lain, undangan dari Departemen Hukuman mungkin tampak seperti kehormatan langka, kesempatan yang tidak boleh dilewatkan orang. Namun, bagi Chu Feng, itu benar-benar berbeda. Belum lagi bahwa undangan Departemen Hukuman diucapkan dengan ejekan terhadapnya, di mana dikatakan sebagai undangan tetapi sebenarnya adalah ejekan, sama sekali tidak ada ketulusan sama sekali. Hanya karena fakta bahwa, sebelumnya, Tetua Ying dari Departemen Hukuman telah bergandengan tangan dengan para tetua biara Orion untuk menyerang Chu Feng. Itu sudah cukup untuk membuat Chu Feng memiliki kesan yang sangat buruk dari Departemen Hukuman. Namun, setelah Chu Feng memicu jarum abadi era kuno, Departemen Hukuman yang berencana untuk memberinya pelajaran benar-benar datang untuk mengundangnya. Ini terlalu tak tahu malu dari mereka. Belum lagi bahwa sikap mereka sangat buruk, bahkan jika sikap mereka sangat baik, Chu Feng masih tidak akan bergabung dengan mereka. Adapun alasan mengapa, itu karena satu orang, Tetua Wei. Tetua Wei bukan seseorang yang berkenalan dengan Chu Feng. Namun, dia sebenarnya sudah keluar dari caranya untuk melindungi Chu Feng berkali-kali. Pada saat musibah Chu Feng, dia sebenarnya, tanpa ragu sedikit pun, mengulurkan tangan ke arahnya. Bagaimana mungkin Chu Feng mungkin tidak tahu tentang niat Tetua Wei? Jelaslah bahwa dia sangat menghargai Chu Feng dan ingin dia bergabung dengan Departemen meramu obat-obatan mereka. Kalau tidak akan ada alasan baginya untuk memperlakukan Chu Feng dengan baik. Namun, pada saat Chu Feng memicu Nidel abadi era kuno, pada saat ketenarannya menyebar seperti api, Tetua Wei tidak mengajukan proposal untuk mengundang Chu Feng ke Departemen peramu obat mereka. Bukannya dia tidak mau, itu hanya karena dia tidak ingin mengambil keuntungan dari Chu Feng dan membuatnya merasa bahwa dia telah membantunya untuk tujuan tersembunyi. Namun, pada saat ini, Departemen Hukuman sebenarnya cukup tidak tahu malu untuk datang dan mengundang Chu Feng. Ini hanyalah kontras yang jelas terhadap kebaikan dan kebenaran Tetua Wei. Dengan demikian, baik oleh emosi dan alasan, Chu Feng tidak akan pernah bergabung dengan Departemen Hukuman. Dia tidak peduli apakah Departemen Hukuman adalah organisasi kekuatan cabang terkuat di Gunung Qianwood atau tidak. Karena dia tidak ingin bergabung, dia tidak akan bergabung dengan mereka. Ini adalah karakter Chu Feng. Namun, saudara junior Chu Feng, tetap saja mereka adalah Departemen Hukuman. Satu hal jika kamu menolaknya. Namun, dengan cara kamu menentang mereka, aku khawatir mereka akan datang dan menargetkan kamu di masa depan, kata Fang Tuohai dengan cemas. Saudara senior Fang, pada saat aku tidak menyinggung mereka, mereka sudah datang untuk menargetkan aku. Bukankah itu Tetua Ying juga dari Departemen Hukuman? Kata Chu Feng. Ini, setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Fang Tuohai dan yang lainnya menyadari. Setelah dengan hati-hati memikirkannya, apa yang dikatakan Chu Feng memang masuk akal. Namun, mereka masih khawatir. Bagaimanapun, Departemen Hukuman benar-benar terlalu menakutkan. Tidak hanya itu organisasi kekuatan cabang yang paling kuat dari Gunung Qianwood, itu juga organisasi kekuatan cabang yang semua murid Gunung Qianwood paling ingin bergabung. Paling tidak, semua murid terkuat dan terkuat di Gunung Qianwood adalah semua anggota Departemen Hukuman. Sementara penolakan Chu Feng terhadap Departemen Hukuman mungkin tampaknya hanya menyinggung Departemen Hukuman, ia sebenarnya telah menyinggung banyak orang lagi. Itu karena para murid yang merupakan bagian dari Departemen Hukuman juga memiliki organisasi kekuasaan cabang mereka sendiri. Selain itu, mereka semua adalah organisasi kekuatan cabang murid terkuat. 1. Sementara Departemen Hukuman tidak bisa secara terbuka menyerang Chu Feng, itu berbeda untuk para murid. Murid tingkat iblis benar-benar bisa menggunakan tantangan sebagai alasan untuk benar-benar menghancurkan divisi Asura dengan kekuatan yang mereka miliki. Tiba-tiba, Chu Feng berkata, semuanya, aku tahu apa yang kalian semua khawatirkan. Jika kalian semua takut, tidak apa-apa bagimu untuk meninggalkan divisi Asura. Itu karena selama aku adalah kepala divisi Asura, ditakdirkan bahwa kita tidak akan memiliki pelayaran yang mulus, divisi Asura kami hanya akan tumbuh dalam keadaan sulit. Adapun seberapa dalam kesulitan harus, aku juga tidak mampu memastikan itu. Namun, yang aku yakin adalah bahwa kamu semua yang merupakan bagian dari divisi Asura harus menjalani kesulitan ini bersama dengan divisi Asura, tumbuh di dalamnya. Chu Feng tidak bodoh, apa yang tidak terpikirkan olehnya?
Pada saat dia menolak Departemen Hukuman, dia tahu bahwa masa depannya tidak akan mulus. Namun, karena dia sudah bertindak atas keputusannya, dia tidak akan menyesali keputusannya. Itu karena dia tahu bahwa bahkan jika dia tidak menolak Departemen Hukuman, tidak pasti bahwa masa depannya juga akan lancar. Adapun pihak yang akan membuat hal-hal sulit baginya, sangat mungkin Departemen Hukuman itu sendiri. Saudara junior Chu Feng, lelucon macam apa itu? Meskipun aku, Fang Tuohai, dulu pengecut dan masih pengecut, aku tidak berencana untuk menjadi pengecut sepanjang hidup aku. Aku tidak tahu dan aku juga tidak peduli dengan apa yang orang lain rencanakan. Namun, aku, Fang Tuohai, bertekad untuk mengikuti kamu. Dalam kehidupan aku ini, aku dengan tegas mengidentifikasi diri aku sebagai anggota Divisi Asura. Jika Divisi Asura terus berdiri, maka aku juga akan tetap berdiri dengannya. Jika Divisi Asura jatuh, maka aku akan binasa dengan itu. Fang Tuohai menepuk dadanya dan bersumpah dengan cara yang sedikit emosional. Betul, kami tidak akan meninggalkan Divisi Asura. Saudara junior Chu Feng, kami berjanji hidup kami akan mengikutimu. Setelah Fang Tuohai, anggota lainnya juga berbicara tekad mereka satu demi satu. Chu Feng terkejut dengan adegan ini. Lagi pula, apa yang akan mereka hadapi bukanlah karakter kecil seperti udang atau ikan. Sebaliknya, itu adalah Departemen Hukuman, organisasi kekuatan cabang yang mampu menutupi seluruh langit dengan satu tangan di Gunung Cianwood. Namun, meskipun ini masalahnya, anggota Divisi Asura masih mau mengikutinya, setidaknya, para anggota asli ini bersedia mengikutinya. Jadi, bagaimana mungkin Chu Feng tidak bahagia dengan ini? Baiklah, karena semua orang bersedia menjalani cobaan dan kesengsaraan dengan Chu Feng ini, maka aku akan memberitahu kalian semua ini. Kami akan menghadapi cobaan dan kesengsaraan di masa depan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kami juga akan menderita penghinaan, ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Namun, aku berharap semua orang mengingat ini. Aku, Chu Feng, bukanlah seseorang yang mudah diganggu. Selama aku tetap hidup, orang-orang yang telah menggertak kita akan membayar 100 kali lipat untuk perilakunya terhadap kita, kata Chu Feng dengan serius. Hidup kepala kita, hidup Divisi Asura. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, darah anggota Divisi Asura mulai melonjak, dan mereka semua menjadi sangat emosional. Bahkan Bai Ruochen, yang selalu sedingin es, menunjukkan sedikit senyum. Keesokan harinya, hal-hal tentang Chu Feng dengan cepat menyebar ke seluruh Gunung Cianwood. Praktis semua orang tahu tentang apa yang terjadi. Jarum abadi era kuno dipicu. Adapun orang yang memicu itu adalah seorang murid dengan nama Chu Feng. Adapun kehormatan dan kemuliaan yang dimiliki Yuan King sebelumnya, mereka semua telah diklaim secara salah dari Chu Feng. Terlepas dari apakah itu mungkin pemicunya dari Needle abadi era kuno atau mendapatkan bendera komandan, mereka sebenarnya semua dilakukan oleh Chu Feng. Dalam sekejap, banyak murid baru yang ingin menjadi anggota Divisi Asura dan mengikuti kejeniusan tingkat iblis yang baru muncul ini. Namun, segera, sepotong ledakan lainnya muncul, berita penolakan Chu Feng atas undangan Departemen Hukuman, dan kontradiksi publiknya tentang para sesepuh Departemen Hukuman. Ketika berita itu menyebar, lebih banyak detail ditambahkan ke cerita. Menyebabkannya beralih dari kontradiksi kecil ke sesepuh seseorang menjadi Chu Feng yang hampir bertempur melawan sesepuh Departemen Hukuman. Itu benar-benar mencapai tontonan besar. Berita negatif ini menyebabkan sebagian orang yang ingin bergabung dengan Divisi Asura menyerah dan menyerah pada niat mereka. Namun, itu juga berhasil menyebabkan banyak orang menjadi menyukai Chu Feng. Paling tidak, bagi mereka merasa bahwa Chu Feng memiliki sifat liar, keberanian dan wawasan yang cukup, dan merupakan individu pemberani yang jarang terlihat. Pada saat Chu Feng menjadi jantung perjuangan, topik yang tak terhitung banyaknya dari diskusi para tetua dan murid-murid Gunung Cianwood. Chu Feng tiba di Mission Plaza dan menguangkan kejayaan yang menjadi miliknya. Chu Feng memperoleh 10.000 manik-manik bela diri, 1.000 poin prestasi, royal armament berkualitas tinggi dan wilayah yang sangat mewah. Namun, apa yang diputuskan Chu Feng adalah pergi ke daerah terbatas di Gunung Cianwood. Ini adalah Departemen Keterampilan Bela Diri Gunung Cianwood. Alasan dia melakukan ini adalah karena dia telah mendapatkan penghargaan final yang menjadi miliknya. Pada saat ini, apa yang berdiri di depan Chu Feng adalah semua keterampilan marsial di Departemen Keterampilan Marsial. Seperti perhiasan berkilauan yang menyenangkan mata, ada keterampilan marsial yang tak terhitung jumlahnya. Adapun keterampilan marsial ini, mereka bukan keterampilan marsial biasa. Sebaliknya, mereka semua adalah keterampilan marsial tabu. Belum lagi keterampilan marsial tabu mortal,
bahkan ada jumlah yang menakjubkan dari keterampilan marsial tabu bumi. Tempat ini cukup menunjukkan kekuatan Gunung Cianwood. Seorang raksasa sejati benar-benar bukan sesuatu yang tidak memiliki keterampilan marsial. Tetua Si, berapa banyak keterampilan marsial dari tempat ini yang aku boleh pelajari? Chu Feng melihat ke orang tua yang sangat tinggi dan kuat, berambut merah dan tampak gajah. Orang ini bukan tetua biasa. Sebaliknya, dia adalah salah satu tetua manajemen dari Departemen Keterampilan Bela Diri, Tetua Si. Teman kecil Chu Feng, kamu diizinkan untuk melatih keterampilan bela diri di sini. Selama kamu menginginkannya, itu bahkan tidak masalah bagi kamu untuk melatih semua keterampilan marsial di sini. Tetua Si tersenyum ramah. Namun, senyumnya menunjukkan mulutnya yang tajam. Si Elder ini bukan manusia, dia sebenarnya adalah binatang yang mengerikan. Bab 1198 Erten Tabu, Firmament Shield. Aku diizinkan melatihnya sesuka aku, perawatan ini memang sangat bagus. Namun, Tetua Si, keterampilan marsial di sini tampaknya tidak memiliki kualitas yang sangat tinggi, kata Chu Feng setelah dia mengalihkan pandangannya atas keterampilan marsial yang ada. Penglihatan yang bagus. Namun, Chu Feng, kamu harus tahu bahwa semakin tinggi kualitas keterampilan marsial, semakin sulit untuk mempelajarinya. Sementara tabu marsial skill di sini tidak berkualitas sangat tinggi, mereka relatif cocok untuk murid baru seperti kamu. Sebenarnya, ini bukan karena Gunung Cianwood kita pelit. Itu hanya dilakukan dengan cara ini sehingga kita dapat membuat segalanya lebih mudah bagi para murid baru. Seperti kata pepatah, tidak ada salahnya untuk mengunyah lebih banyak saat makan. Adapun untuk menumbuhkan dan mempelajari keterampilan bela diri, seseorang seharusnya tidak berpandangan pendek dan mencari manfaat instan. Jika kita memberi murid baru keterampilan bela diri yang lebih tinggi untuk dipelajari, mereka tidak akan dapat mempelajarinya dalam waktu singkat dan harus menghabiskan waktu lama untuk mempelajarinya. Ini akan sama dengan membuang-buang waktu mereka dan menunda kemajuan mereka. Tetua Si tidak marah dengan kata-kata Chu Feng. Sebaliknya, dia dengan sabar menjelaskan masalah ini kepada Chu Feng. Ini bukan karena Tetua Si memiliki temperamen yang sangat baik. Sebaliknya, itu adalah dia memberi Chu Feng perawatan yang sangat baik. Bahkan, pada tahun lain, ketika para murid datang untuk memberikan hadiah mereka, Tetua Si tidak akan secara pribadi datang untuk menerima mereka. Alasan mengapa Tetua Si secara pribadi keluar untuk menerima Chu Feng hari ini secara alami terkait dengan Chu Feng yang memicu jarum abadi era kuno. Apa yang Tetua Si katakan sangat masuk akal. Chu Feng mengangguk setuju setelah mendengar penjelasan Tetua Si. Lagi pula, tidak semua orang memiliki bakat seperti itu. Belum lagi skill martial Erten Tabu yang lebih berkualitas, bahkan skill martial Erten Tabu bukanlah hal-hal yang bisa dipelajari dan dikuasai oleh siapapun. Bukan tanpa alasan bahwa hal-hal ini dikenal sebagai keterampilan bela diri tabu. Chu Feng, jika kamu berpikir bahwa keterampilan marsial ini di sini terlalu rendah kualitasnya, aku dapat membuat pengecualian dan memungkinkan kamu untuk melihat keterampilan marsial yang berkualitas tinggi. Hanya, keterampilan bela diri di sana tidak diizinkan untuk dipelajari sesuai keinginan. Paling-paling aku dapat memungkinkan kamu untuk belajar satu pun. Sebagai syarat untuk memungkinkan kamu melakukan itu, kamu tidak akan diizinkan untuk mempelajari keterampilan bela diri di sini seperti yang kamu inginkan. Apakah kamu bersedia melakukan itu? Tanya Tetua Si dengan senyum di wajahnya. Seolah-olah dia melakukan transaksi dengan Chu Feng. Dalam hal ini, aku harus berterima kasih kepada Tetua Si. Chu Feng menangkupkan tinjunya untuk mengucapkan terima kasih. Untuk Erten Tabu, Chu Feng sudah menangkap Erten Tabu, Firmament Slash dan Erten Tabu, Dragon dan Phoenix Dancing in the Skies. Mereka berdua sama-sama memiliki keterampilan bela diri Erten Tabu yang sangat tinggi. Dengan demikian, Chu Feng benar-benar tidak tertarik pada keterampilan marsial bumi tabu biasa, hanya yang berkualitas tinggi yang akan menarik minat Chu Feng. Melihat bahwa Chu Feng menerima kondisi, Tetua Si tidak berlama-lama, dan langsung membawa Chu Feng pergi dari tempat ini dan menuju lokasi lain di mana keterampilan marsial disimpan. Itu adalah istana bawah tanah. Terlepas dari apakah itu dekorasi interior, kekuatan pembentukan roh atau orang-orang yang menjaga tempat ini, mereka semua 2 kali lebih kuat dari tempat mereka sebelumnya. Istana ini sangat besar. Namun, jumlah keterampilan marsial yang disimpan di tempat ini tidak banyak, jumlah mereka hanya 20. Namun, 20 ini bukan keterampilan bela diri tabu biasa. Tidak hanya mereka semua keterampilan marsial bumi tabu, mereka juga keterampilan marsial bumi tabu kualitas terbaik. 20 keterampilan marsial tabu bumi ini bisa dikatakan, selain dari yang ada di Majelis Suci Cianwood, 20 keterampilan marsial tabu yang paling berharga dari Gunung Cianwood kita.
Namun, kesulitan dalam mempelajarinya juga sangat tinggi. Bahkan aku harus menghabiskan hampir 100 tahun untuk belajar satu dari 20 ini. Saat ini, kamu memiliki kesempatan untuk memilih satu di antara 20 ini. Namun, saran aku kepada kamu adalah untuk tidak memilih yang terlalu sulit. Paling tidak, kamu harus memilih satu yang kamu rasa cocok untuk kamu. Salah satu yang dapat kamu pelajari, saran Tetua Si. Tetua Si, terima kasih atas saran kamu. Chu Feng memberi hormat untuk mengucapkan terima kasih. Dia bisa merasakan bahwa ke-20 keterampilan marsial bumi tabu ini memang bukan masalah kecil. Paling tidak, dalam hal kualitas mereka berkali-kali lebih baik daripada yang sebelumnya. Setelah itu, Chu Feng mulai memeriksa 20 keterampilan marsial tabu bumi satu persatu sehingga ia dengan sungguh-sungguh dapat memilih salah satu dari mereka. Dia memperhatikan bahwa keterampilan marsial ini benar-benar barang berkualitas. Paling tidak, beberapa yang dia periksa semuanya sebanding dengan erten tabunya, /firmament. Anehnya, meskipun keterampilan marsial tabu bumi sangat kuat, tidak ada dari mereka yang memberi Chu Feng keinginan untuk mempelajarinya. Hanya ketika Chu Feng memeriksa keterampilan bela diri ke-13 matanya mulai bersinar. Bahkan, detak jantungnya mulai berakselerasi. Itu karena nama keterampilan bela diri itu sangat akrab, itu sebenarnya disebut erten tabu, firmament shield. Erten tabu, firmament shield, bagaimana mungkin ada keterampilan marsial? Mungkinkah keterampilan bela diri ini terkait dengan erten tabu aku, firmament slash? Ketika Chu Feng melihat keterampilan marsial ini, tubuhnya berhenti bergerak dan matanya sangat tertarik pada keterampilan marsial. Melihat ini, Tetua Si sedikit mengernyit dan bertanya, Chu Feng, kamu tidak mungkin tertarik pada keterampilan bela diri ini kan? Elder Si, mungkinkah ada sesuatu yang salah dengan keterampilan marsial ini? Tanya Chu Feng. Keterampilan marsial ini memang sangat bagus. Namun, bukan saja itu sangat sulit untuk dipelajari, itu juga merupakan fragmen yang tidak lengkap, jawab Tetua Si. Fragmen tidak lengkap? Jika keterampilan bela diri ini tidak lengkap, maka bukankah tidak mungkin untuk mempelajarinya? Dalam hal itu, mengapa kamu mengatakan bahwa itu sangat sulit untuk dipelajari? Chu Feng berhasil menemukan petunjuk dalam kata-kata Tetua Si. Terang, aku mengatakan bahwa itu sulit untuk dipelajari karena sangat sulit bagi seseorang untuk mempelajarinya. Namun, masih mungkin untuk mempelajarinya. Adapun alasan mengapa aku mengatakan itu adalah fragmen yang tidak lengkap, itu karena bahkan jika seseorang berhasil mempelajarinya, kekuatannya masih akan sangat lemah. Paling tidak, itu jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan keterampilan bela diri erten tabu lainnya di sini, dan hanya bisa dianggap sebagai keterampilan bela diri erten tabu kualitas biasa. Namun, kesulitan keterampilan bela diri ini dalam belajar bukan yang paling sulit di antara 20 keterampilan bela diri di sini. Paling tidak, aku belum pernah melihat keterampilan bela diri erten tabu yang begitu sulit sebelumnya. Pikirkan saja, jika kamu mengerahkan banyak upaya hanya untuk mempelajari keterampilan bela diri bumi tabu biasa, bukankah ini tidak terlalu hemat biaya? Tanya Tetua Si. Jika itu benar-benar masalahnya, maka benar-benar tidak akan ada banyak arti bagi seseorang untuk mempelajari keterampilan bela diri ini. Namun, untuk keterampilan marsial ini disimpan di tempat ini, aku percaya pasti ada alasan, bukan? Tanya Chu Feng. Betul, keterampilan marsial ini sangat kuno. Dapat dikatakan bahwa ini adalah keterampilan bela diri paling kuno di Gunung Qianwood kami. Pada saat Gunung Qianwood kami didirikan, keterampilan bela diri ini sudah ada di sana. Adapun alasannya, itu karena keterampilan marsial ini adalah sesuatu yang dibawa oleh pendiri kami bersamanya. Namun, tidak ada yang tahu dari mana keterampilan marsial ini berasal, juga tidak ada yang tahu siapa itu yang menciptakan keterampilan marsial ini. Yang kita tahu adalah bahwa keterampilan bela diri ini sangat kuat, sebanding dengan keterampilan bela diri surga tabu. Kekuatannya menantang dunia, paling tidak sebanding dengan keterampilan marsial biasa. Untuk mendapatkan kekuatan yang bisa menandingi skill marsial surga tabu, banyak senior Qianwood Mountain kita telah dilatih untuk mempelajari keterampilan marsial ini. Namun, sangat sedikit di antara mereka yang benar-benar berhasil menguasai keterampilan bela diri ini. Catatannya menyebutkan bahwa beberapa puluh ribu tahun yang lalu, pernah ada seorang senior yang sangat berbakat yang menduduki peringkat pertama dalam daftar suksesi Qianwood ketika ia masih muda, sebuah eksistensi yang tidak dapat ditandingi oleh sesama muridnya. Pada saat itu, semua orang berpikir bahwa dia akan berhasil sebagai kepala sekolah Qianwood Mountain kita di masa depan karena dia benar-benar memiliki talenta yang tak tertandingi. Namun, dia, untuk tujuan menguasai tabu erten ini, perisai firmamen dan mendapatkan kekuatan yang sebanding dengan keterampilan bela diri surga tabu.
Menghabiskan semua energinya untuk dengan cermat mempelajari keterampilan bela diri ini setiap hari tanpa memperhatikan hal lain. Ini menyebabkan kultivasinya terhenti dan, pada akhirnya, dia dikeluarkan dari daftar suksesi Qianwu. Dari menjadi jenius terkuat, ia menjadi jenius biasa. Ketika dia berusia 449 tahun, dia akhirnya berhasil menguasai Erten Tabu ini, perisai firmamen. Pada saat itu, prestasinya mengejutkan banyak orang. Setelah semua, keterampilan bela diri surga tabu seperti legenda, keberadaan nilai terbesar. Kekuatan Heaven Tabu Martial Skill juga sesuatu yang praktis tidak ada yang pernah melihat sebelumnya. Jadi, hampir semua orang di Gunung Qianwu pada waktu itu ingin tahu persis seberapa kuat keterampilan martial ini, yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan Heaven Tabu Martial Skill. Akhirnya, di hadapan saksi dari para tetua dan murid yang tak terhitung jumlahnya, senior itu secara terbuka memperlihatkan tabu bumi, perisai firma. Namun, kekuatan tabu bumi, perisai firmamen menimbulkan banyak kekecewaan. Itu karena kekuatan tabu Erten, perisai firmamen hanya sebanding dengan keterampilan martial tabu Erten biasa. Dan lebih rendah daripada keterampilan martial tabu Erten kualitas yang sangat baik, apalagi keterampilan martial tabu surga. Setelah hari itu, senior yang telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk mempelajari keterampilan bela diri ini meninggal. Dia bunuh diri karena penghinaan. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk belajar keterampilan bela diri yang biasa-biasa saja. Dia kehilangan keberanian untuk terus hidup, dan malu untuk terus hidup di dunia ini. Namun, meskipun senior itu gagal, banyak senior tingkat iblis lainnya menolak untuk percaya pada kejijian keterampilan bela diri ini. Mereka merasa bahwa itu bukan tabu bumi, perisai cakrawala yang biasa-biasa saja, tetapi justru bahwa senior yang gagal untuk sepenuhnya memahami itu. Jadi, masih ada banyak senior yang memutuskan untuk melatih skill martial ini setelah senior itu. Secara alami, ada beberapa di antara mereka yang berhasil belajar keterampilan bela diri. Namun, mereka semua akhirnya membayar mahal hanya untuk mendapatkan kekuatan yang biasa-biasa saja. Mereka semua mengikuti jejak senior itu, satu tragedi mengikuti yang lain. Akhirnya, orang-orang mulai meragukan apakah tabu bumi, perisai firma ini bahkan memiliki kekuatan legenda sejak awal. Orang-orang mulai berpikir bahwa itu hanyalah jebakan, penipuan. Namun, tetap saja bahwa Erten Tabu, firmamen Shield ini adalah keterampilan martial yang dibawa kembali oleh pendiri Gunung Qianwu kami. Selain itu, pendiri kami yang secara pribadi menyatakannya sebagai keterampilan bela diri yang berkualitas tinggi. Jadi, bagaimana mungkin itu palsu? Jadi, ada beberapa yang mulai mengusulkan bahwa tabu Erten ini, perisai firmamen mungkin benar-benar mengandung kekuatan legenda. Hanya, yang ada di sini tidak lebih dari sebuah fragmen yang tidak lengkap. Dengan demikian, bahkan jika seseorang berhasil mempelajarinya, mereka tidak akan dapat menampilkan kekuatan yang sebanding dengan keterampilan bela diri surga tabu. Tetuasi menceritakan semua peristiwa ini secara terperinci. Bab 1199 pasti terkait. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tetuasi, Chu Feng bahkan lebih terkejut dan detak jantungnya yang sudah berdetak cepat mulai berdetak bahkan lebih intens. The Erten Tabu, Firmamen Shield sangat mirip dengan Erten Tabu, Firmamen Slash. Selama seseorang memiliki otak, seseorang harus bisa mengatakan bahwa ada semacam hubungan antara dua keterampilan bela diri tabu bumi. Jika Erten Tabu, Firmamen Shield adalah sebuah fragmen yang tidak lengkap, maka bisakah versi yang lengkap terkait dengan Erten Tabu, Firmamen Slash? Atau mungkinkah Tabu Erten, perisai Firmamen dan Tabu Erten, Slash firmamen adalah fragmen yang tidak lengkap dan hanya bisa dianggap lengkap jika seseorang menyatukan keduanya? Aku tidak akan pernah membayangkan bahwa tabu Erten ini, perisai firmamen akan memiliki asal seperti itu. Namun, aku masih ingin mencobanya, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, aku mendorong kamu untuk mempertimbangkannya lagi. Tabu Erten ini, perisai firmamen, bahkan jika kamu ingin menguasainya, itu tidak akan banyak berguna. Daripada membuang-buang waktu untuk itu, lebih baik bagi kamu untuk mempelajari keterampilan bela diri lain yang lebih cocok untuk kamu, Tetuasi dengan sabar menyarankan Chu Feng menentangnya. Dia benar-benar berpikir demi Chu Feng. Dia takut bahwa Chu Feng akan mengikuti jejak para senior itu. Tetuasi, aku berterima kasih atas niat baik kamu. Namun, aku benar-benar ingin mencobanya. Tetuasi, aku berharap kamu dapat mengizinkan aku untuk mencobanya. Chu Feng dengan tegas percaya bahwa Erten Tabu, Firmamen Shield ini pasti terkait dengan Erten Tabu, Firmamen Slash. Karena itu, dia tidak akan membiarkan dirinya melewatkan kesempatan ini. Sebuah kekuatan yang sebanding dengan Heaven Tabu Martial Skill, itu adalah sesuatu yang orang ingin dapatkan.
Jadi, Chu Feng secara alami tidak terkecuali mendesah. Karena ini masalahnya, aku akan mengizinkan kamu untuk melakukannya. Dihadapkan dengan tekad Chu Feng, tetua Si menghela nafas. Namun, dia segera mengeluarkan Earthen Tabu, Firmament Shield sesudahnya. Tapi, dia tidak menyerahkannya langsung kepada Chu Feng. Sebagai gantinya, ia mulai membuat formasi khusus segel dan meletakkannya di Earthen Tabu, Firmament Shield. Hanya setelah dia membuka segel formasi penyembunyian di Tabu Earthen, perisai firmament dia menyerahkannya kepada Chu Feng. Setelah Chu Feng menerima keterampilan bela diri tabu dari tetua Si, dia memeriksanya dengan pikirannya. Segera, sejumlah besar informasi mengalir dari Earthen Tabu, Firmament Shield dan memasuki pikirannya. Keterampilan marsial ini, setelah semua isi keterampilan marsial ini masuk ke dalam pikiran Chu Feng, bahkan seseorang seperti Chu Feng mulai mengerutkan kening. Itu karena dia menemukan bahwa metode budidaya untuk keterampilan bela diri ini benar-benar aneh, seolah-olah itu memang kekurangan sesuatu. Singkatnya, kesulitannya sebenarnya jauh lebih unggul daripada Earthen Tabu, Firmament Slash. Itu jelas merupakan keterampilan tabu marsial yang paling sulit yang pernah dilihat Chu Feng. Tidak heran kalau senior yang tak terhitung jumlahnya dari Gunung Qianwood yang telah berusaha mempelajari keterampilan bela diri ini telah gagal atau menghabiskan banyak waktu untuk mempelajarinya. Keterampilan marsial ini sangat sulit bahkan untuk Chu Feng dan itu akan membutuhkan banyak usaha dan waktu dari dia untuk mempelajarinya. Chu Feng, benar-benar sulit untuk mempelajari keterampilan bela diri ini. Namun, karena kamu bersikeras mempelajarinya, tidak cocok bagi aku untuk mencoba menghentikan kamu. Sebaliknya, aku bisa memberi kamu beberapa saran yang mungkin membantu kamu. Sebenarnya, setelah semua manula kita di masa lalu telah mencoba mempelajari keterampilan bela diri ini, mereka berhasil membuat metode kultivasi untuk itu. Keterampilan marsial ini sebenarnya terkait dengan satu item di Gunung Qianwood kami. Jika kamu ingin mempelajari keterampilan bela diri ini, kamu harus melakukannya melalui item itu. Adapun barang itu adalah sesuatu yang kamu pernah hubungi sebelumnya, saran tetua Si. Aku pernah kontak sebelumnya, junior ini bodoh, aku tidak tahu item apa yang dibicarakan tetua Si. Tetua, tolong katakan padaku apa sebenarnya itu, Chu Feng benar-benar tidak dapat memikirkan apa itemnya. Kapan dia pernah melakukan kontak dengan sesuatu yang berhubungan dengan Earthen Tabu, Firmament Shield? Ramuan obat cakram, kata tetua Si. Ramuan obat firmament, Chu Feng terkejut dengan kata-kata itu. Dia secara alami tahu tentang herbal obat cakrawala. Sebenarnya, Chu Feng pernah berpikir sebelumnya bahwa obat herbal cakrawala mungkin memiliki hubungan khusus dengan taben Earthen-nya, Firmament. Bagaimanapun, nama mereka sangat mirip satu sama lain. Namun, setelah pemeriksaan dekat, Chu Feng tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang obat herbal cakrawala, apalagi kaitannya dengan tabin Earthen-nya, Firmament. Hah? Aku yakin kamu hanya berpikir bahwa ramuan obat cakrawala adalah ramuan obat biasa. Namun, itu pasti bukan apa itu. Herbal obat cakrawala mengandung energi firmament. Sementara energi cakrawala sangat berguna untuk meramu obat-obatan, ia bahkan bisa digunakan untuk membuat senjata. Hanya, energi cakrawala perlu diekstraksi dan disempurnakan agar dapat digunakan. Jika tidak diekstraksi dan disempurnakan, tidak mungkin bagi seseorang untuk menemukannya. Apakah kamu tidak akrab dengan tetua Wei dari Departemen Meramu Obat-obatan? Departemen Meramu Obatnya adalah tempat yang berspesialisasi dalam mengekstraksi energi cakrawala dari cakram obat herbal. Jika kamu ingin mempelajari Earthen Tabu, Firmament Shield, kamu dapat mencoba untuk pergi ke Departemen Meramu Obat-obatan, kata tetua Si. Terima kasih, tetua Si, atas saran kamu. Kamu benar-benar sangat membantu aku. Chu Feng mengucapkan kata-kata ini dari lubuk hatinya. Jika bukan karena nasihat tetua Si, dia tidak akan pernah tahu bahwa obat herbal cakrawala terkait dengan tabu Earthen, perisai firmament. Selanjutnya, pada saat ini, Chu Feng percaya lebih kuat bahwa tabu Earthen ini, perisai firmament harus memiliki hubungan yang sangat besar dengan tabu Earthen-nya, firmament. Itu karena, sementara dia tidak tahu tentang hal-hal lain, dia tahu sedikit tentang energi firmament. Karena itu dalam pengenalan tabu bumi, firmament, EARTHENTABOO/SLASH perusahaan. Diciptakan oleh perusahaan EMPEROR di usia 2000. Mengontrak energi dari perusahaan, memberikan kekuatan untuk membawa merusak ke dunia. Itu bekerja kualitas tertinggi di dalam kemampuan marsial tabu EARTHEN. Tidak hanya pengenalan tabu Earthen, Firmament Slash dengan jelas menyatakan asal-usulnya, ia juga menyatakan metode untuk melatihnya. Adapun energi cakrawala, itu adalah inti dari Earthen Tabu, Firmament. Namun,
Erten tabu, firmament shield berbeda. Sementara metode untuk mempelajarinya hadir, konsep dibaliknya sangat kabur. Bahkan isi tabu Erten, perisai firmament sangat samar. Namun, setelah dia mendengar apa yang dikatakan Tetua Si, Chu Feng menyadari bahwa tabu Erten ini, perisai cakram adalah sama dengan tabu Ertennya, firmament. Membutuhkan energi cakrawala. Yang paling penting, meskipun tabu Erten, asal-usul perisai firma tidak diketahui, deskripsi kekuatannya sangat mengerikan. Dalam isi tabu Erten, perisai firmament, ada kalimat yang persis sama dengan perkenalan yang diberikan oleh Tetua Si. EARTHENTABOO-SHIELD perusahaan. Dengan pertahanan sebagai penawaran dan penawaran sebagai pertahanan. Ketika MASTERED, memberikan kekuatan untuk membawa merusak ke dunia. Dibandingkan dengan keterampilan martial TABOO surga. Meskipun perkenalan untuk Erten tabu, firmament shield dan Erten tabu, firmament berbeda, ada kesamaan yang identik. Dari ini, Chu Feng merasa lebih bahwa dua keterampilan martial ini mungkin telah diciptakan oleh orang yang sama, yang disebut Kaisar Firmament. Namun, apakah komplement dari kedua keterampilan martial ini benar-benar bisa menyamai yang dari Heaven Tabu Martial Skill adalah sesuatu yang Chu Feng hanya akan tahu setelah ia menguasai tabu Erten ini. Perisai Firmament. Chu Feng tidak berlama-lama setelah dia mengucapkan selamat tinggal kepada Tetua Si, dia langsung meninggalkan tempat itu. Alasan untuk ini adalah karena bagian luar divisi asuranya penuh dengan orang. Sebagai kepala divisi asura, Chu Feng tidak bisa berlama-lama tanpa melakukan apa-apa. Bahkan, alasan mengapa dia datang untuk menerima hadiahnya juga karena divisi asuranya. Setelah Chu Feng pergi, tetua lain dari Departemen Keterampilan Bela Diri bertanya kepada Tetua Si, Tuan Tetua. Mengapa kamu tidak meminta Chu Feng bergabung dengan Departemen Keterampilan Bela Diri kami? Anak ini sudah memiliki bakat luar biasa di usianya yang masih muda. Selain itu, karakternya sangat tenang dan tidak berkelip, dia benar-benar pohon muda yang langka, memang benar bahwa anak ini memiliki bakat yang menakjubkan. Sayangnya, aku terlambat menemukannya. Keberuntungan Old Wei lebih baik dari aku. Dia menemukan pohon muda yang bagus di depanku. Selain itu, selama masa krisis Chu Feng, dia berdiri di depan dan membantunya dengan sangat. Aku bisa mengatakan bahwa Chu Feng bukan seseorang yang mencari keuntungan pribadi sebelum yang lainnya. Sebaliknya, dia adalah seseorang yang akan membalas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat dari penolakannya terhadap Departemen Hukuman. Jadi, bukan kebetulan Departemen Hukuman telah ditolak olehnya. Sebaliknya, itu masuk akal. Jika aku mengundang Chu Feng untuk bergabung dengan Departemen Keterampilan Marsial kami, semua yang akan aku lakukan adalah membuat segalanya sulit baginya. Daripada itu, lebih baik bagi aku untuk melakukan apa yang baru saja aku lakukan. Mungkin di masa depan, kita bahkan mungkin bisa mendapatkan hubungan intim dengannya, kata Tetua Si. Adalah tetua Lord yang benar-benar bijaksana. Setelah mendengar kata-kata itu, tetua lainnya akhirnya menyadari. Karena Chu Feng adalah orang yang membalas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, mengundang Chu Feng untuk bergabung dengan mereka bukanlah tugas yang mudah. Karena hatinya sudah berafiliasi dengan Tetua Wei, dan dia sudah merencanakan untuk bergabung dengan Departemen Peramu Obat. Chu Feng tidak tahu tentang diskusi antara kedua tetua. Setelah dia menerima hadiah terakhirnya, dia kembali ke kediamannya sendiri. Hanya, ini adalah tempat tinggal barunya, wilayah yang sangat mewah. Wilayah ini dapat dianggap sebagai wilayah top-notch di seluruh wilayah inti Gunung Qianwood. Paling tidak, di antara para murid, tidak ada banyak orang yang memiliki wilayah seperti ini. Setelah ia tiba di kediaman barunya, Chu Feng secara pribadi menggantungkan papan nama Divisi Asura di atas gerbang masuk. Tempat ini akan menjadi markas baru Divisi Asura. Selanjutnya, Chu Feng menyebarkan berita bahwa ia akan membuka gerbang Divisi Asura untuk merekrut anggota baru dalam waktu 2 hari. Siapapun yang ingin bergabung dengan Divisi Asura diizinkan untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Selama seseorang lulus evaluasi, maka, terlepas dari usia atau dari mana seseorang berasal, mereka akan diberi kesempatan untuk menjadi anggota Divisi Asura. Tentu saja, ada pengecualian untuk ini, murid-murid Southern Qianwood Forest. Mereka tidak diharuskan menjalani evaluasi apapun. Selama mereka mau, mereka bisa segera menjadi anggota Divisi Asura. Perlindungan murid-murid Southern Qianwood Forest-nya adalah misi kedua Chu Feng di Gunung Qianwood. Adapun misi pertamanya, itu bahkan lebih penting. Sebenarnya, itu bukan misi. Sebaliknya, harus dikatakan sebagai tujuan. Tujuan sebenarnya Chu Feng datang ke Gunung Qianwood adalah harta yang berisi sejumlah besar sumber daya budidaya yang tersembunyi di dalam Gunung Qianwood.
Jika harta ini benar-benar ada, jika itu benar-benar sama dengan apa yang dicatat, dan jika itu benar-benar mungkin untuk Chu Feng untuk mendapatkannya, maka budidaya Chu Feng pasti akan maju dengan cepat sekali. Babak 1200 menghancurkan divisi Asura. Ketika Chu Feng baru saja datang ke Tanah Suci Martialism, dia telah melakukan kontak dengan seorang pria bernama Kakek Luo. Kakek Luo pernah menjadi seorang musafir. Meskipun budidayanya tidak dapat dianggap sangat tinggi, ia telah menghabiskan seluruh hidupnya bepergian melalui banyak tempat di Tanah Suci Bela Diri. Dari Kakek Luo, Chu Feng memperoleh peta. Tercatat di peta adalah pohon besar, peti harta karun dan senjata. Tanpa menyebutkan peti harta karun dan senjata, pohon itu sebenarnya mengandung buah yang tak terhitung jumlahnya. Adapun buah-buahan itu, masing-masing dan setiap dari mereka adalah objek menakjubkan untuk penanaman yang mengandung energi alami. Itulah harta yang sebenarnya. Adapun harta karun ini, itu terletak di dalam pegunungan Qianwood Mountain yang luas. Saat itu, Chu Feng telah menghancurkan peta. Namun, isi dalam peta itu diingat dengan kuat olehnya. Dengan demikian, Chu Feng tahu bahwa peta itu terletak di Gunung Qianwood. Bahkan, setelah Chu Feng tiba di Gunung Qianwood, dia sudah membandingkan peta Gunung Qianwood dengan yang ada di pikirannya dan berhasil menemukan lokasi harta karun itu. Sayangnya, ada daerah terlarang yang luas di Gunung Qianwood yang bahkan tidak bisa ditatapi oleh para tetua manajemen tanpa izin. Adapun harta yang ingin dicari Feng Feng, kebetulan berada di wilayah terlarang itu. Di dalam wilayah terlarang itu ada binatang buas, tanaman yang sangat beracun dan bahkan membunuh formasi dari era kuno. Tempat itu bisa dikatakan sebagai tempat paling berbahaya di seluruh Gunung Qianwood. Adapun harta karun, itu terletak di tempat paling berbahaya. Belum lagi bahwa Chu Feng tidak diizinkan memasuki tempat itu, bahkan jika dia bisa, dia tidak akan memiliki kepastian untuk masuk, karena tempat itu benar-benar terlalu berbahaya. Dengan demikian, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Chu Feng adalah mengumpulkan kekuatannya dan kemudian mencari peluang. Hanya ketika waktunya tepat dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki wilayah itu yang berisi harta karun. Adapun saat ini, apa yang perlu dilakukan Chu Feng adalah mengelola dengan benar divisi Asura. Paling tidak, dia perlu menggunakan saat ini ketika ketenarannya hebat untuk memperluas kekuatan divisi Asura. Berita Chu Feng menyebar dengan sangat sukses. Hanya dalam 2 hari, banyak murid datang sebelum pintu masuk divisi Asura dengan harapan bergabung. Long Chenyi dari Sekte Ascension juga membawa Long Chenfu dan yang lainnya bersamanya untuk memberi selamat kepada Chu Feng. Bahkan, banyak organisasi kekuasaan cabang lain yang tidak akrab dengan Chu Feng datang untuk memberi selamat kepadanya dengan harapan menjadi terkait dengan Chu Feng juga. Chu Feng bukan individu yang sombong. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang ini datang untuk menunjukkan persahabatan palsu, dia tetap tidak akan menyinggung mereka tanpa alasan sama sekali. Jadi, selama mereka adalah organisasi kekuasaan cabang yang datang untuk memberi selamat padanya, maka terlepas dari apakah mereka mungkin kuat atau lemah, Chu Feng akan memperlakukan mereka seperti tamu terhormat. Pada saat ini, gerbang pintu masuk divisi Asura terbuka lebar. Di wilayah yang luas ini, banyak orang yang ingin bergabung dengan divisi Asura memasuki formasi roh yang telah diciptakan Chu Feng untuk melakukan evaluasinya. Adapun Chu Feng, Long Chenyi dan yang lainnya, mereka mengobrol dan menonton dari samping, menghargai adegan yang menarik ini pantas untuk diperingati. Inilah saat ketika divisi Asura memulai kemunculannya yang sebenarnya. Zhao Xiang, enyahlah. Tidakkah kamu berpikir bahwa ayahmu di sini tidak akan memberimu pelajaran jika kamu berhasil bergabung dengan divisi Asura? Hari ini, aku akan melepaskan masalah jika kamu melangkah sendiri. Namun, jika kamu tidak melakukannya, maka aku akan menghancurkan divisi Asura ini bersama kamu. Namun, tepat pada saat semuanya damai, teriakan yang sangat jahat tiba-tiba terdengar dari luar divisi Asura. Melihat ke arah dari mana teriakan itu berasal, sekelompok besar orang benar-benar menyerbu ke arah divisi Asura dengan cara yang megah. Ada lebih dari 2.000 orang di grup ini. Di lengan mereka ada ban lengan dengan kata-kata divisi Bingki. Kekuatan kelompok orang ini bukanlah masalah kecil, tidak ada dari mereka yang lemah. Adapun orang terkuat di antara mereka, itu adalah seorang pria muda. Usia pria ini belum terlalu tua. Dia, paling banyak, jelas lebih muda dari 30. Lebih jauh lagi, karena penampilannya sangat muda, dia lebih terlihat seperti anak muda daripada pria muda. Namun, wajah mudanya dipenuhi dengan niat buruk. Dapat dikatakan bahwa itu sangat jahat. Dia adalah yang terkuat di antara 2.000 lebih orang, menjadi peringkat 6 Martial King. Adapun auranya, juga tidak lemah. Paling tidak, itu setara dengan Lei Yao dan bahkan mungkin sedikit lebih kuat.
Ketika dia muncul, banyak orang buru-buru minggir. Kepengecutan muncul di wajah mayoritas orang. Bahkan kepala berbagai organisasi kekuasaan cabang yang telah diterima sebagai tamu terhormat oleh Chu Feng mengerutkan kening. Itu karena tidak hanya pemuda ini memiliki budidaya martial king peringkat 6, ada juga simbol di dadanya yang membawa ketakutan kepada orang banyak. Departemen Perbaikan Senjata. Departemen Perbaikan Senjata, ini bukan organisasi kekuatan cabang yang diciptakan oleh para murid. Sebaliknya, itu adalah organisasi kekuatan cabang yang memiliki banyak ketua manajemen. Pria muda ini di hadapan mereka sebenarnya adalah anggota Departemen Perbaikan Senjata. Ini menandakan bahwa ada ketua manajemen di belakangnya. Jadi, bagaimana mungkin orang banyak tidak takut padanya? Long Chenyi sedikit mengernyit saat melihat pemuda ini. Dengan sangat bingung, dia berkata, Liu Bingqi, kenapa dia datang ke sini? Saudara senior Long, kamu kenal pria ini? Tanya Chu Feng. Ya, nama pria ini adalah Liu Bingqi. Dia adalah kepala divisi Bingqi. Liu Bingqi memiliki bakat yang sangat baik dan pasti bisa dianggap sebagai jenius kultivasi. Namun, aspek yang paling terampil adalah tidak dalam budidaya. Sebaliknya, itu ada dalam teknik roh dunia. Paling tidak, teknik roh dunianya jauh lebih unggul dari kita. Dengan demikian, dia diperhatikan oleh seorang ketua manajemen dari Departemen Perbaikan Senjata dan diundang ke dalamnya, menjadi anggota itu. Liu Bingqi ini sangat sombong. Tidak hanya dia menamai divisi Bingqinya dengan namanya sendiri, dia juga sangat menuntut dalam merekrut anggota baru. Dia tidak hanya membutuhkan mereka untuk memiliki kekuatan, mereka juga harus mahir dalam teknik roh dunia. Mereka yang tidak memiliki energi roh dapat menyerah untuk menjadi anggota divisi Bingqinya. Ini menyebabkan organisasi kekuatan cabangnya memiliki sangat sedikit orang. Namun, semua orang itu adalah elit. Mungkin orang lain mungkin berpikir bahwa divisi Orion berada di peringkat ke-11 di wilayah inti Gunung Qianwu, tetapi aku berpikir bahwa divisi Bingqi lebih kuat daripada divisi Orion. Adapun Liu Bingqi ini, kekuatannya juga lebih kuat dari Lei Yao. Hanya, karena dia agak rendah hati, namanya akhirnya agak tidak dikenal. Dengan demikian, ini menyebabkan banyak orang berpikir bahwa divisi Bingqinya lebih rendah daripada divisi Orion Lei Yao. Namun, sementara Liu Bingqi ini adalah individu yang sombong, dia bukan orang yang melakukan sesuatu tanpa alasan atau alasan. Jadi, kedatangannya di sini hari ini benar-benar membingungkan aku. Itu karena dia bukan orang yang menemukan masalah karena dia bosan. Saudara junior Chu Feng, mungkinkah ada semacam dendam antara kamu dan dia? Mungkin kamu telah menyinggung divisi Bingqi? Long Chenyi bertanya dengan bingung. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu Liu Bingqi ini. Adapun divisi Bingqinya, ini juga pertama kalinya aku mendengar tentang mereka. Jadi, seharusnya tidak ada dendam di antara kita, kata Chu Feng. Liu Bingqi, orang yang melukai anggota divisi Bingqi kamu adalah aku. Ini tidak terkait dengan divisi Asura. Jika ada sesuatu yang kamu inginkan, datanglah padaku, tetapi jangan berteriak dan bertengkar di divisi Asura kami. Tepat pada saat ini, seorang pria berdiri keluar dari anggota divisi Asura. Kultivasi pria ini tidak lemah karena dia sebenarnya adalah peringkat 4 Martial King. Budidaya semacam ini dapat dianggap sebagai keberadaan teratas bahkan di divisi Asura saat ini. Paling tidak, kultivasinya yang sebenarnya lebih tinggi daripada Chu Feng. Yang paling penting, tidak hanya pria ini melangkah maju, ia bahkan terbang ke langit. Pada akhirnya, dia berdiri di depan Liu Bingqi itu. Kakak senior Wang Wei, kakak laki-laki Fang, apakah kamu semua tahu siapa orang ini? Tanya Chu Feng. Meskipun pembentukan roh pemeriksaan telah dibuat olehnya, dia telah memberikan tugas khusus untuk merekrut anggota baru ke Wang Wei dan Fang Tuohai.